Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polda Bali memeriksa 13 saksi terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 yang menimbulkan 3 korban tewas. Prarama atau peraturan desa adat diterapkan di wilayah Bangli untuk mengatur masyarakat dalam mengelola sampah. Restorasi kelenteng Tridharma Lingguan Kiong, Singaraja menggunakan anggaran 3,4 miliar rupiah. Penyidik di Polairut Polda Bali memeriksa 13 orang saksi dalam kasus terbaliknya kapal Dolphin Cruise 2 yang merenggut nyawa 3 orang. Pemeriksaan dilakukan setelah agen perjalanan melaporkan musibah terbaliknya kapal motor ini ke Polda Bali. Selain 13 orang saksi, penyidik di Polairut juga meminta keterangan dari korban yang selamat, pengelola usaha kapal motor Dolphin Cruise 2 hingga saksi ahli, serta nahkoda kapal berinisial KA sebagai terlapor. Penyidik di Polairut Polda Bali juga telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut Kasubdit Gakum di Polairut Polda Bali, AKBP Nanang Priasmoko, polisi memerlukan 5 saksi dan alat bukti untuk menetapkan status tersangka. Dalam penyidikan ini, kami nanti akan melakukan gelar perkara dulu untuk menentukan terlapor ini adalah nahkoda. Apakah ini disebabkan oleh Unilornya atau karena alam didukung oleh saksi-saksi ini, karena saksinya ada 13 orang. Kita akan menjadikan suatu tunjuk-tunjuk 13 saksi itu yang minimal kita dapat 5 atau 2 alat bukti. Nanti kita akan dari saksi ahlinya, kalau sudah situ pasti kita akan proses lebih lanjut menetapkan tersangkanya. Pelapor Seng Haning, pemilik agen perjalanan yang membawa rombongan dengan kapal Dolphin Cruise 2, mengaku tidak menuntut banyak dalam kasus ini. Ia hanya berharap keselamatan wisatawan yang berlibur ke Bali menjadi perhatian utama. 一定要把安全这件事情放在第一位。比方说，乘坐机车一定要系安全带，乘坐摩托车一定要戴头盔，乘坐轮船一定要穿救生衣。安全才能让快乐的旅客平平安安的回家。因为我觉得这是一个作为一个全世界的旅游城市最应该看重的事情。 Jadi yang sebenarnya yang dia tuntut adalah untuk ke depan sih, untuk kasus ini sudah berlalu ya berlalu. Keselamatan yang harus diutamakan. Jadi wisatawan yang travel ke sini kan datang dengan senang hati, jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti itu yang mengganggu keseluruhan perjalanannya. Ya, keselamatan ini sangat diutamakan untuk sebuah pariwisata internasional seperti Bali. Karena kalau ada kejadian-kejadian sering terjadi walaupun karena alam itu harus kita antisipasi sebelumnya. Kalau naik kapal itu pelampung keselamatan itu juga harus disediakan dan diminta untuk dikenakan. Ya. Kapal motor Dolphin Cruise 2 yang melayani rute Nusa Penida Sanur terbalik akibat hempasan gelombang tinggi saat akan merapat di Pelabuhan Sanur pada 5 Agustus lalu. Dari 75 penumpang, 2 wisatawan asal Tiongkok dan seorang anak buah kapal meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali menandatangani nota kesepakatan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara pada Senin lalu di Gedung Kertesaba, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabah, Denpasar.
Kesepakatan ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster dan Kepala Kejati Bali Ketut Sumadana. Nota kesepakatan ini untuk mengatur tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan keterbukaan sehingga setiap program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Kesepakatan bersama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memastikan agar kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Bali itu secara hukum bisa dijalankan dengan baik, meminimumkan risiko-risiko yang bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ini dalam rangka tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan keterbukaan, transparansi kepada masyarakat. Menurut Kajati Bali Ketut Sumadana, jaksa berperan sebagai pengacara negara yang akan mengamankan pemerintahan daerah dengan cara melakukan pendampingan hukum, pendamping konsultasi hukum, dan pendapat hukum. Jadi ini sosialisasi tentang JPN, jaksa pengacara negara, yang bisa dimanfaatkan tugas dan kewenangan JPN ini oleh pemerintah daerah. Ya kan? Dalam rangka apa? Tadi mitigasi risiko di bidang perdata dan dasar negara. Kan kita lihat beberapa keputusan-keputusan kepala daerah yang kontroversial. Ini dimitigasi biar tidak melanggar hukum, baik secara perdata maupun secara dasar negara. Gugatan dari masyarakat, gugatan dari swasta itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, kita dampingi nih Pemda. Kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Pemprov Bali dan Kejaksaan Tinggi atau Balai Kerta Adiaksa merupakan yang pertama kali di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Praram atau peraturan desa adat berperan penting untuk mengatur masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar. Namun praram saja tidak cukup, butuh sanksi tegas untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Banjar adat Sime Siladan di Desa Adat Taman Bali Bangli bisa menjadi contoh. Sejak diterapkan praram pengelolaan sampah, masyarakat tidak lagi pusing dengan sampah karena mereka sadar mengelola sampah dengan baik dan benar. Menurut klien Banjar adat Sime Siladan, Iwayan Sutirke, pihaknya beserta pecalang secara rutin memantau dan mengawasi pengelolaan sampah. Warga yang melanggar akan dijatuhi sanksi sosial atau wajib membersihkan lingkungan desa, adat, dan pura. Yang paling terpenting, bagaimana implementasi pengawasan terhadap isi daripada praram tersebut dilaksanakan oleh prajuru melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan. Praram itu akan menjadi macan ompong ketika tidak ditegakkan melalui pengawasan yang memang betul-betul dilaksanakan. Siapapun yang melakukan pelanggaran terkait dengan isi dari praram itu, karena praram itu sejatinya disepakati oleh bersama-sama prajuru, masyarakat, serta warga itu sendiri. Penerapan praram di Desa Adat Taman Bali terbukti berjalan efektif jika ada pengawasan dan sanksi yang tegas. Selama ini, praram hanya peraturan di atas kertas, tanpa sanksi pengelolaan sampah, hanya jargon semata. Untuk itu, banyak pihak meminta pemerintah daerah dan desa adat saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.